Yang besar di sana kan bagus tapi yang di bagian Gunung Maibit itu bagus sih, tapi sampah-sampahnya itu bagus. sampah-sampah. Iya itu kebanyakan pengunjung. Pengunjung kan dong habis bawa-bawa snack tuh dari luar, habis makan terus buang. Tapi kan sudah ada itu Iya sudah aturan. aturan. Tapi bagus kesini bagian sana tadi. Alhamdulillah bagus. Itu tuh bagus. Bagus kan? Iya, Dia punya apa namanya? Yang dekat Talut ke pantai itu tuh. Itu kan ada pohon apa? Kasuari itu. Iya, dari pohon-pohonnya itu kelihatan bagus. Pohon itu kalau itu kita suka dari kan punya pohon-pohon, terus pemandangan pantainya itu bagus. Tapi baru dia punya air tuh paling bagus sih. Bagus cuman kalau ada perahu-perahu but begitu tuh, lah orang wisata kayak jalan ke sana diantar-antar tuh itu lebih bagus. Tapi dari di sini akan punya pemandangan deh di sana tuh yang mana yang lebih bagus. ini kita suka sini, soalnya di sini pemandangannya bagus. Terus kayak Kamis bukan hari libur juga orang jarang pergi di sini. Barang kan separuh ada di Pantai Rolex tuh. tapi kalau biasanya sore itu rame. Kenapa? Sore itu rame. Iya sore kadang-kadang tuh rame. Jembatan mangrove. Iya, ini wisata mangrove tuh. Oh, tapi kadang orang juga bilang ikan bisa Awas. jembatan pelangi bukan? Hah? Jembatan pelangi bukan soalnya? Iya. Oh, dari warna-warnanya. Kata dulu aja. Alay. Oh, semua sudah. Kalau sore-sore begini tuh akan paling bagus. Terus kalau sore begini juga ada pengunjung. Biasanya sih yang pasangan-pasangan tuh dong pikirin dong cowok-cowok, dong cewek. Dari sebelah situ tuh dong berjalan kayak sampai di sana. Tapi kayak sepi. Iya sepi sudah. Mungkin waktu-waktu tertentu saja yang ramai atau bagaimana itu? Seng juga kadang hari Minggu tuh orang lebih banyak. Cuman kan terbagi tuh. Kadang separuh kan di Rolex lain. Pernah ke sini? Ya seberapa kali? Ini tiga kali. 3 kali Ke sini. Hmm. Tapi kayak gitu-gitu aja, baru kayak sepi sang. Yoi. Tapi apa namanya? Kau lihat siapa yang lewat kah? Iya. Ada itu tuh ada abang-abang dong itu. Siapa? Abang Ever. Ada abang itu. Si kenal kasih? Kayaknya. Hah? Sing kenal? Iya, sing kenal. Oh, katong panggil don juga. Lah gabung di sini. Tuh? Iya, biar rame. Katong cerita kah? Abang. Mari, kompi mana? Sen dengar ke apa? Iya, kuat. Bang Ever. Sini. Abang. Dari mana ini? Lapa sendiri? Sendiri. Dengan yang teman. Oh iya. Salam abang kenal Bang ini. Ever. Kenalan dong itu. Iya, salam kenal. Kenal. Oh iya, nya Bang Ever. Halo. Halo, salam Kamu kenapa nih? kenal. Katanya duduk cari cerita nih. Mantap. Tapi kayak kelihatan sepi. Dari tadi, kan? Mumpung abang dong ada. Iya. Alhamdulillah dari tadi. Katanya sudah jalan-jalan. Oh, sabar bentar dah lupa ya. Duduk saja. Katanya duduk cerita saja toh. Atau melihat-lihat pemandangan Kayaknya di adik wisata mangrove. baru kelihatan, baru fungsinya baru datang di bulan ke baru lihat kak. Iya, baru 1 tahun lebih, tapi kalau untuk datang ke sini sudah 3 kali. Iya, pantasan kita baru lihat, kita kira lama di sini, padahal baru di bulan. Kamu dua dari tadi kah? Iya lumayan. Kamu lupa jalan juga jago lah. Ketemu mbak jalan dari Gunung Mai dari sana lah. Ini kayak baru. Mana?
Masih belum kenal? Baru lihat. Astaga. Oh, sulama di situ. Ada Baru lihat. ada getaran-getaran nggak sih? Ya, bagaimana begitu? Kita pernah lihat di mana? Dalam mimpi kan? Kayak dalam mimpi. Masya Allah. Itu orang bilang ya. Kalau dalam mimpi itu berarti kode alam itu. Orang bilang Dia cinta ini dalam baru pandangan datang, pertama itu. dia baru datang, kita baru lihat, baru dia tinggal di jalan baru. Wih, jelas. Kan belum kenal. Sengo, atau baru kenal sehari ini. Orang bilang kan tak kenal tak sayang. Kalau kenal kan semakin sayang. Semua kartun sudah beberes sore ini. Kayaknya barang ini akan jadi. Barang-barang Masih akan jadi sudah tuh daripada Ini barang-barang mantap Jang. Daripada aku. iyo. Mana? Kata dua apa? Berjalan dari rumah sana tuh. Lah dia bilangin, katong pergi jalan-jalan foto-foto. Kata iya foto-foto. Foto-foto langsung jadi bilang, sudah foto-foto. udah wah memori semua full ini. Tadi bilang kalau begitu katong jalan ke mana lah ya, ada dia petang-petang foto-foto betul kan, katong pergi di wisata mangrove di sebelah sana. Itu akan paling bagus. Makanya kita antar dia jembatan sini. Jadi kamu dua datang ini posisi pas karena sore baru tenang. Iya. Jadi kalau ada masalah begitu datang di sini. Bateria Itu langsung sama. hilang. Masalah hilang. Tapi sepi ya. Kalau hari lain-lain biasa ramai atau kayak begini saja. Iya, Di sini rame itu ada dia jam-jam lah. jam dan hari. Kalau hari Minggu atau hari libur, hari-hari besar, misalkan menyambut bulan suci Ramadan, Minggu-minggu tenang. minggu terakhir bulan Ramadan atau setelah Lebaran Idul Fitri. Nah, Itu itu rame. kelihatannya rame sekali, itu dari ujung pantai yang sekitar berapa kilo ini sampai itu Full. orang saya bilang cikar. Pono tanpa pono. Nah itu di situ. Pokoknya Adi baru pernah di sini. Tapi dulu datang dong barang-barang lengkap ya. Iyo, katong dari sana siapkan Kebetulan ya. semua. Katanya juga Bete biasa lagi begitu. lagi Bajalan, cari kopi bete lagi. biasa begitu. Minum Bajalan kopi, ini, katong ada kopi. bawa kopi, ada Maksudnya pisang supaya jangka sedikit. goreng. Kalau berjalan bertahun begitu kan sih perlu repot. Tuan rumah Iya. tuh sudah ada kopi sendiri, ini masih panas ini. Katong pun sudah dingin bareng dari tadi. Ini ada apa ini? Pisang goreng lagi kah? Pisang goreng, ada kacang. Makan kayak apa? Berarti tadi siapa? Ade nama siapa? Kalau beta, Ah, Ati Ati kah? Ati. Sudah berapa lama di sini? Per 1,5 tahun. Oh, lama. Iya. Lalu semenjak di sini, supirnya jalan-jalan di mana? Ini baru di Gumai, Gumai saja? Rolex sama apa lagi ya? Iya tanpa wisata dua ini saja. Kah? Dia bilang dia di rumah ini baru 3 kali tambah ini. Kali itu bukan baru lah. 1 tahun lagi baru 3 kali ke sini. Sangat disayangkan. Jadi Ose kan Batamang dan dia toh bisa ajak dia jalan-jalan keluar Bula sedikit. Kan ada tempat wisata banyak di selain di sini banyak, di luar itu banyak. Di mana itu abang? Di kampung daerah sana itu. Kamu daerah. Iya toh. Di pulau Ada. Cuma katong mesti menyeberang lain. Iya, Tapi di mau Parau berapa saja doang? kan. Ya harus menyeberang lah. Kalau sudah menyeberang mau pergi sampai sana bagaimana? Aduh. Kan sambil menyeberang kan mancing ikan tuh. Jadi apa? Ini nelayan, ini nelayan. Menyelam sambil molong air. Mulu air. Menyelam Tangkap sambil minum air. kepiting. Di sana kepiting banyak di Dompung kampung. Ada pulau apa? Pulau Parang, Lo akad. Pulau Akad. Terus Pulau Madoran. Itu bagus-bagus. Tapi Kalau di katong laut sini menyeberang tuh lain. ada namanya Pulau Bais. Tapi khusus para orang mancing. Itu dia ikan paling banyak daerah itu, Pulau Bais. Tapi mesti pakai tibir kasih speed baru orang ke sana. Tapi sebelumnya ada suka tempat wisata yang kayak bagaimana? Suka yang alami kayak di Yang sini. alami? Iya, kayak Pantai Gumai. Wisata begini. alam saja begitu? Iya, suka yang alami-alami. Memang. Perempuan suka yang alami. Iya, di mana-mana perempuan tuh alami. Jangan suka tempat wisatanya saja, tapi orangnya juga Iya. harus. Nah, Pulau lama-lama di Abang sini. Ever ini orang SBT, semua ini orang SBT. Kalau anak-anak yang suka ke pantai, hobi ke pantai, itu paling suka. Oh, pas sudah. Apalagi hobi jalan-jalan ke tempat Berarti tempat kamu dua wisata. pun kesukaan sama. Toh? Kemiripan. Orang bilang memang
jodoh itu akan dia bisa berputar lari kemana. di ranah-ranah kesamaan kesukaan itu. Betul. Memang Iya asli. bisa begitu. Barang apa lah pakai pertimbangan. Pertimbangkan coba lah pertimbangkan tentang ini wisata yang ada di Gumai ini bagaimana ini abang. Oh kalau ini memang secara alami itu sesuai Cara dengan pertimbangkan itu ini. bagus. Cuman perlu ditambah-tambah sedikit saya itu bertambah akan punya daya apa? Tarik. Daya tarik. Begitu. Tahu bagaimana bro? Kan bro ini kan orang kreatif, orang Iyo, seni. bajalan-bajalan Jadi dong bisa terus tahu orang tahu. tempat wisata yang indah dan menarik itu harus dibuat kayak bagaimana. Dia lebih paham soal itu. Karena dia ini kan orangnya Kita Baronda ini. baronda Iyo. berjalan kuat. kita ini Fotografer hobi, saja. kita hobi jalan-jalan, hobi ke pantai, hobi. Tapi kalau bukan saya anak mahasiswa pencinta alam baru harus punya hobi ke situ. Tapi memang beta bukan basicnya pencinta alam, tapi Suka sejak jalan-jalan. dari lahir beta cinta alam. Wis. Sejak dari lahir, masih kecil. Katong ini kan orang kampung. Betul. Katong bukan hidup di kota, tapi kalau katong cinta alam ini mulai dari kecil. Itu katong hidup di kampung begitu. Nah, cuma kalau bicara persoalan wisata ini, jadi kalau katong mau bangun satu wisata itu tidak segampang katong bolak-balik telapak tangan. Betul. Nah, jadi kalau mau bangun wisata itu butuh orang yang punya skill, butuh orang yang punya jiwa kreatif. Nah, kalau mau bangun satu wisata. Nah, yang jadi penyakit budaya yang katong orang SBT di sini itu sudah di darah daging budaya pada katong orang SBT sini. Para apa itu? Nah, maksudnya kalau betul-betul mau bangun satu wisata harus dilepaskan semua kepentingan. Oh begitu. Jadi kepentingan politik harus dilepaskan. Segala macam kepentingan harus dilepaskan. Oh dia masih berhubungan dengan itulah ya? Berhubungan dengan itu. Jadi ini suatu budaya yang sudah melekat di Darah daging pardon. menjadi darah daging. Misalkan Karena masalahnya apa kalau masih ada unsur politik? Iya, ada unsur politik. Itu masalahnya Ini bagaimana? Masalahnya kalau waktu dari pertarungan pilkada, siapa yang jadi pemenang berarti nanti orang itu yang nanti ditempatkan di posisi-posisi tertentu. Nah ini kan dan lepaskan lalu tempatkan orang di satu tempat sesuai dengan skill dan basicnya. Nah, tanpa basicnya di situ yang penting ada jiwa kreatif, harus punya jiwa kreatif untuk membangun wisata itu. Jadi sebarang orang harus ditempatkan. Kalau misalnya mau kelola wisata, sebarang orang harus ditempatkan di situ. Berarti intinya itu atau menempatkan suatu orang itu sesuai dengan profesi dan bidangnya Dia ya, profesi, ya bidangnya. Tidak bisa tempatkan sembarangan saja. Jadi orang yang memiliki daya seni yang tinggi yang harus ditempatkan pada posisi seperti Iya. pengelolaan pariwisata. Iya. Jadi dia hanya harus punya pengalaman yang Baru itu juga mumpuni anak-anak muda untuk juga yang harus lainnya. berperan penulai itu. Nah, persoalan anak muda yang Itu juga berperan itu penting, itu sangat penting. Dukungan dari anak-anak muda tuh. Punya pengalaman di tempat ini, wisata ini di Gunung Mai ini. Gumai. Nah, tapi sebelumnya ada tahu Gunung Mai itu apa? oh ada dia Tahu? Pak. Berarti aku pasti ada ya. Artinya Gumai memang bukan itu salah, bukan ya. ditempatkan sebegitu saja Memang ya. laki-laki dia multi talenta. Berarti akan Lalu Jadi, ada kan puar Gunung Mai Puarti itu apa? bahasa Seram. Gumu itu kumpul. kumpul. Mai. Gumu. Mai Mai itu itu mari. Berarti mari Mari kumpul. kumpul. Oh, berarti Gumai itu mari untuk kumpul. membangun. Makanya SBT. sering di orang lagi bicara persoalan ini kan, mari tabulit tawutun ini wanuar. Iya, benar. Mari katong kumpul, Gumai tahu tuan. mari katong kumpul, Itu katong kan bangun katong pun negeri Itawotunusa. Gitu. Negeri yang berjuluk Itawotunusa. Gitu. Jadi sejauh ini Ale sudah sampai di tempat-tempat pariwisata mana saja di SBT ini? iyo. Beta Supaya kan dia juga punya referensi toh. Adik Dia punya mau referensi. berjalan lain ini. kalau dari sebenarnya tempat wisata di SBT ini banyak. Di mana-mana saja. Ah, mulai dari Bula Barat ada, di Bula Barat ada Hutan mangrove itu ya? hutan mangrove, ada di Englas. Di Englas di dia pantai tuh. Di pantai yang dulu kan belum pantai Gumai kan di Englas. Pantai Englas dulu. Wisatanya di situ. Nah, setelah Gumai dibuka. Gumai dibuka baru dipindahkan ke sini.
Jadi begitu. Terus di Bulat Timur, Teluk Waru, ada Pulau Parang. Nah, sebelum ke Pulau Parang ada juga penduduknya satu ada di situ? pantai. Ada di Dawang. Di Dawang ada pantai Di lain? Dawang ada pantai. Hmm. Nah, terus di Pulau Parang, Tutuk Tolo ada, Tutuk Tolo ada di Pulau Akad. Kian Darat, Kian Darat juga ada. Sri Tanu di Timur Sri- juga ada. ada semua Itu ada. berarti wisata pantai Berarti sampai saja digeser atau sana ya? Sampai digeser. Tapi yang katong sering lihat di media sosial yang dipromosikan cuma sering katong lihat di Tanusan Geser, itu Tanusang Geser, Danau Kon. Sole. Oh, Danau Soli ya, tuh sudah iya. pernah ke sana, ke Danau Soli. Berarti ibu Danau Sole sepi kita. sangat jauh itu. Kaki Sampai ke Danau Soli. Padahal itu yang paling jauh sudah itu. Nah, tapi Ketemu cuma tahu yang itu toh. Iya, Yang cuma tahu yang cuma itu toh yang Danau misalkan Soli. di Bumumai, Bas Geser, Danau Sole. Nah, itu yang sering ada tahu toh. Nah, tapi masih pada banyak. umumnya. Pada umumnya itu, tapi masih banyak. Cuma belum pemerintah daerah belum menampilkan itu, belum mengelola persoalan tempat wisata, semua tempat wisata di situ. Sebenarnya kalau itu dikelola itu luar biasa. Berarti intinya tuh aset Menambah pariwisata aset di daerah. Kabupaten SPT ini banyak ya. Pendapatan. Jadi memang banyak. Karena hampir semua kecamatan hampir semua kecamatan itu di ada. pantai-pantai. Nah, jadi tergantung ya katong masyarakat yang hidup di daerah itu punya kreativitas untuk mengembangkan itu sebagai tempat yang bisa didatangi atau dikunjungi orang. Karena pilihan orang itu kan beda-beda. Sekarang kalau katong mau datang macam di Gumumai, pilihannya apa? Orang pingin menikmati apa? Nah, jadi pendekatan katong membangun pariwisata itu juga harus paling nggak mempertimbangkan tingkat ketertarikan orang. Jadi kan kesukaan orang ini ada yang ingin menikmati alamnya. Berarti tidak boleh ada gubahan dari sisi alamiah. Jadi harus dirawat sehingga nilai-nilai alamiah itu tetap dijaga. Ada juga yang ingin berwisata di tempat-tempat seperti memiliki nilai sejarah. Kemudian ada juga yang berwisata yang di tempat-tempat yang memiliki nilai budaya. Jadi pilihan orang ya beda-beda. Nah, katon di SBT ini hampir semua memiliki pilihan-pilihan itu. Ada tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata alami. Ada juga bisa dijadikan sebagai wisata budaya. Ada juga bisa di Wisata alam. wisata religi atau wisata sejarah. Jadi hampir semua di SBT ini memiliki potensi itu. Nah, tinggal katong deteksi dan kemudian kira-kira katong kembangkan akangnya. Iya. Nah, jadi kayak katong dengar-dengar macam peristiwa-peristiwa sejarah yang kemudian ada bukti-buktinya, itu kan bisa dilestarikan menjadi tujuan wisata dan bisa mengembangkan katong ekonomi. Nah, cuman ya dari sisi estetikanya itu yang apa yang harus kita buat untuk menarik minat orang datang ke sini. Ini menurut katong yang menikmati ya. Artinya kan katong juga harus membandingkan tempat-tempat wisata dengan yang ada di sini dengan tempat yang lain yang sudah cukup berkembang dan sudah cukup maju lah dalam hal pengelolaannya. Sehingga katong juga harus berbenah sehingga potensi wisata katong ini bisa diangkat dan bisa menjadi rujukan orang datang ke sini. Nah, kayak kamu dua kan pernah jalan-jalan, Ever yang sering-sering jalan. Ya pasti sudah punya pembanding-pembanding itu. Iya, memang sudah. Lalu katong mesti bikin apa begitu supaya katong anak muda ini Ah, tuh itu dia. supaya katong pun tanpa wisata nih semakin dikenal. Jadi ya akan betul, sedikit semua orang menarik. harus berperan. Gitu. Jadi tidak bisa saja katong semata-mata membebankan persoalan pariwisata ini kepada pemerintah daerah. Artinya sebagai kabupaten baru, katong harus menggerakkan semua energi. Jadi energi itu termasuk dari anak-anak muda ini. Muda, iya betul. Jadi anak muda ini adalah kelompok milenial. Kenapa disebut milenial? Nah, milenial itu karena punya kedekatan dengan teknologi. Dia mampu memanfaatkan teknologi untuk media promosi, kemudian bisa memperkenalkan katong punya tempat-tempat yang menarik, sehingga ketika orang lihat,
itu bisa menjadi interest tersendiri orang datang ke sini. Nah, kalau orang sudah berbondong-bondong datang ke katong pun daerah karena faktor ketertarikan sama katong pu alam, itu secara otomatis katong pu ekonomi akan tumbuh. Toh? Karena orang datang otomatis lah ada transaksi, ada segala rupa macam. Nah, itu bisa memunculkan ekonomi baru buat katong pu masyarakat. Nah, jadi katong tidak boleh abai. Pariwisata ini penting. Terutama katong punya daerah SBT yang cukup indah kayak begini, yang Tuhan sukasi. Toh? Sukasi par katong tuh SBT secara alamiah itu saja sudah sangat indah. Apalagi kalau katong kelola akan Apa pula dikelola, lalu dirubah sedikit-sedikit saya dipoles sedikit, toh misalkan jalannya, fasilitas pendukung, toh kayak MCK, fasilitas umum, terus tempat nginap, toh supaya kalau turis sudah datang, udah bisa nginap, begitu. Tamu dari luar begitu. Tamu-tamu dari luar. Jadi itu hal-hal sederhana, hal-hal itu yang harus diperhatikan. Jadi katong pun tugas ini sebagai anak muda, anak-anak milenial ini, katong harus gencar mempromosikan tempat-tempat wisata sehingga orang di luar itu kenal bahwa SBT ini identik dengan tempat-tempat wisata, dengan alamnya yang indah, budayanya, kemudian masyarakatnya yang welcome, toh? Itu harus diperkenalkan. Jadi dunia seluas ini kalau katong tidak memanfaatkan digital, orang tidak bakalan kenal SBT. Iya. Jadi kalau katong sudah datang nikmati, sudah foto-foto, Lalu katong posting, itu orang suka cerdas. begitu. Jadi Caca, SBT ini dia punya tempat wisata itu banyak. Banyak. Tinggal katong bajalang, pokoknya kaki pun kuat per bajalang, tenaga harus kumpul tenaga full baru katong Tadi bisa ronda. waktu masuk kan sering-sering ke sini, pasti kelihatannya agak sunyi, sepi. Iyo, dari tadi dia bilang gitu memang kan. agak sunyi-sunyi. Jadi masalahnya begini, kenapa Pantai Guma ada hari-hari tertentu baru Dia ada kelihatan ramai. Nah, yang pertama semestinya kalau mau bangun wisata ini harus ada kolaborasi dengan, kalau bicara wisata ini banyak. Nah, yang tadi beta pertama bilang ada wisata religi, ada wisata budaya. Nah, jadi kalau mau dijual, kalau dibuat dikembangkan di satu tempat wisata harus ada kolaborasi itu. Nah, harus ada kolaborasi masuk dalam wisata budaya, wisata supaya orang dari luar tertarik itu bukan persoalan alamnya saja, tapi bagaimana mengenal wisata budaya yang di satu daerah itu. Nah, jadi kalau misalkan salah satu orang yang punya jiwa kreatif untuk mau bangun wisata ini, semestinya harus punya jiwa-jiwa kreatif. Jadi supaya buat event. Nah, betul. Buat event hari-hari setiap bulan ada event di pantai. Nah, supaya ditampilkan sekalian ditampilkan. Jadi satu kali dikenal itu dua. Oh, ternyata di Guma itu ada wisata kulinernya, ada wisata budayanya, ada wisata religinya. Jadi itu mestinya harus didesain supaya setiap 1 minggu atau itu anak-anak muda yang harus menampilkan budaya-budaya itu supaya orang tahu ternyata di SBT ini ada wisata ini, ada wisata ini, ada wisata ini begitu. Nah, persoalan yang kenapa sampai Guma ini sering sepi. Nah, ada Supernake Rolex. Sudah. Nah, sekarang begini. Persoalannya kenapa sampai Gumai sepi. Orang semua ketemu penduduk dalam kota Buleleng kan bukan di Jawa sana, bukan. Sedikit. Nah, bagaimana ketemu mau kembangkan wisata satu ini sementara ada juga di Rolex. Sebenarnya wisata ini ada apa sebenarnya fungsinya? Ya, mestinya kalau di Rolex bikin wisata kuliner. Lalu di sini jadi wisata alam, wisata bahari. Ditampilkan wisata religi, wisata budaya, ditampilkan di Pantai Gumai sini supaya orang bisa bedakan. Katong ke Pantai Rolex itu cuma
Katong nikmati ngopi itu wisata kuliner. Makanan-makanan Katong khas. Makanan khas SBT. Tapi kalau katong pi ke Gumumai, katong sudah bisa lihat, oh ini ternyata ada wisata budaya, wisata religinya semua di dalam ditampilkan di SBT, di Pantai Gumumai. Nah itu dibutuhkan orang-orang yang punya skill, orang-orang yang punya jiwa kreatif. Nah tidak sembarang orang untuk menempatkan posisinya di dinas pariwisata, tidak sembarang. Nah, jangan karena cuma kepentingan politik, karena beta menang, beta harus karena beta orang yang harus taruh di situ. Ya, simbolik kayak begitu. Bangun wisata simbolik kayak harus lepaskan itu. Nah, lalu semua orang kan tertumpuk di Pantai Rolex ini. Iya. Nah, kan Pantai Rolex dengan Gumumai. Gumumai kan sing begitu jauh. Bagaimana mau orang mau fokus ke sini atau ke sana? Tapi kebanyakan Mau harus targetkan pemasukan setiap orang masuk ke, makanya pendapatan di Pantai Gumumai itu sangat Sedikit. menurun sekali karena sudah ada pantai Rolex. juga Pantai Rolex di sana, wisata juga di sana. Tempat fasilitasi pendukung yang ada di Pantai Gumumai ini. Ya, mestinya harus ada anak-anak muda yang punya jiwa kreatif. Ini kan coba masuk tadi lihat. Sehingga ada tempat permainan buat anak-anak, sehingga ada tempat jadi orang nikmati pantai. Jadi bukan sarannya saja bagaimana supaya Dia Pemda punya juga saran. mengakomodir anak-anak kreatif supaya sama-sama mendorong. Ada kerjasama yang baik kan. Iya, harus ada kerjasama yang baik. Antara Harus muda pemerintah tuh, daerah harus pemerintah melihat daerah. potensi yang ada, anak muda yang punya potensi, punya jiwa kreatif, harus bekerja sama. Nah, ini beta ceritakan beta punya pengalaman pernah beta dan teman-teman. Dulu itu waktu beta pun teman-teman punya satu komunitas, itu komunitas Vespa, komunitas skuter SBT. Nah, katong pernah ketemu dengan kepala dinas pariwisata, kita sudah lupa namanya. Nah, katong izin Pak Kades, katong izin untuk katong pun komunitas untuk kelola satu tempat Wisata. tempat di pantai ini. Anto kasih izin. Anto respon sangat bagus. Anto bilang gini, beta suka anak-anak muda yang kayak begini. Beta terima kamu pun masukan. Nah, setelah di pintu masuk itu, ada di pintu masuk sebelah kanan. Nah, sekitar 20 meter lebih. Katong pagari. Waktu itu katong pemotor Vespa itu masih aktif. Jadi katong kelola tempat itu. Nah, setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu katong jualan. Katong jualan Itu jualan kelapa apa? muda. Kelapa muda. Katong bikin kopi. Goreng-gorengan begitu. Jadi katong bikin meja. Jadi katong gitu. Berarti Itu beta- pemerintah juga Ah. mendukung sebenarnya. Pemerintah- Cuman katong saja yang cuma katong saya yang sing pemalas. fokus. Iya. katong yang Anak dekati, mudanya yang bisa itu- memberikan Nah. masukan. mungkin anak muda Sebenarnya kurang semangat. dan sebenarnya kalau walaupun memang kalau hari itu katong punya komunitas itu mungkin ada kesibukan yang lain, semestinya anak muda yang lain sudah harus punya pikiran sampai ke situ. Mereka kudu diundang. Oh ternyata dong bikin itu bagus, tapi mungkin karena dong tim fokus, jadi mereka tuh bikin kayak dorang. Tapi bro, beta bolong lihat itu macam katong punya apa namanya? Kayak maksudnya yang asli SBT ini hasil karya asli. Kreatif asli SBT Iya, maksudnya begitu. sebagai oleh-oleh orang bilang tuh sebagai oleh-oleh Cenderamata, cenderamata. Mata. Yang hasil itu dari katong punya apa namanya? Kreativitas Kreativitas masyarakat di sini dan bahan bakunya itu Sederhana. yang asli dari SBT ini. Itu ada, ada tapi yang dikembangkan itu bukan anak muda. Yang dikembangkan itu anak muda. Misal yang dikembangkan Akan pun nama apa? Cenderamata ya. Cenderamata. Jadi itu cenderamata hasil karya daerah. Maksudnya kayak beta maksud tuh kayak macam Papua. Tuh, Papua itu kan orang ke Papua image-nya itu kalau seng noken, tuh, kaseng apa namanya? Yang laki-laki pakai Kalong-kalong ini akar bahar itu. kalung-kalung, nah. Jadi orang tahu identik dengan daerah Papua ada dia Noken. punya kreativitas tersendiri. Iya. Kayak sekarang orang bilang katong kayak SBT. SBT itu dong sudah tahu bahwa oleh-oleh apa yang dong mau pesan. Nah, itu yang katong belum punya. Iya. Padahal Nah, kalau kayak beta bilang tadi tuh sebenarnya ada. Kan selama ini tuh orang kalau tahu katong orang SBT nih.
macam katong di luar di Ambon atau di mana-mana itu katong berangkat, orang hanya bilang begini, nanti katong pesan rusa. Jadi orang tahu di SBT itu hanya markas rusa, Markas rusa, kaseng madu. madu. Itu sah. Selain itu seng ada lah. Toh? Iya, Bukan seng ada tapi katong seng mau mengada, maksudnya dibuat jadi ada. Toh? Sebenarnya kalau di Papua punya oleh-olehnya noken yang dibuat dari Itu kan bahan-bahan alami. bahan alami. Sebenarnya di sini ada, cuma tergantung contoh kayak macam hasil di kampung-kampung ada buat Kalau di kampung kan serau. apa serau dari teman-teman pacar kita yang kemarin punya bazar. Bazar Nah, serau. itu sebenarnya itu hasil karya Iya, yang sempat dong buat pameran itu toh. pameran. Terus ada juga dari tikar. tapi ya, makanya Tikar. ini karena perkembangan teknologi anak muda lagi sih mau bikin kayak begitu. Kan Yang dibuat itu kan mama-mama. di kampung kan Mama yang ada bikin. ayakan-ayakan sagu itu tuh terbuat dari bambu. Terus itu. Jadi oleh-olehnya bisa berupa Oleh-olehnya bisa makanan, makanan. bisa kerajinan, toh, supaya orang datang ke sini, Agak sedikit menarik. don tahu apa yang don mau pesan. Iyo, SBT Dan beta punya selama ini di SBT ini juga beta bingung. Belum- Soalnya Itu beta toh? bingung. Sebenarnya kuliner SBT yang khasnya itu apa? Kalau di Surabaya itu kayak seperti rujak cingur, itu kan khasnya sekali. Tapi kalau di SBT itu apa? Soalnya selama ini kita cari-cari. Iya, karena sama. Sebenarnya Sama kalau di daerah lain saja. mau dibilang makan SBT ini Palingan orang tahu, coba, sabar, Ati pernah dengar halua kanari? Iya, terkenal. Toh? Dengan Terus di daerah apa namanya? Orang bilang sagu tumbu ya. kori. Kori. Iya, pernah dengar Yang kori. darat. Yang darat. Nah, itu kecuali katong ke sana, Pergi tapi ke untuk sana. dapat di Bulas ini saya ada. ada. Kecuali katong jalan-jalan ke sana, ini dong kasih par oleh-oleh. Baru belum bikin teh tuh, atau minum teh itu dan taruh kori, itu dan tumbuk kenari dengan ampas sagu. Wisata-wisata kuliner misalkan gitu makanan-makanan khas daerah begitu mestinya harus Dilestarikan. dilestarikan dan harus ditampilkan di tempat Event-event wisata. Iya, begini. soalnya Tempat kalau wisata gitu. setahu beta Jadi kayak kalau saya ada event paling enggak begini, pemerintah juga siapkan stand, toh, satu di pasar misalkan atau di tempat keramaian, itu khusus untuk menjual segala makanan lokal, lalu diambil dari setiap desa, Iya. toh. Jadi misalkan Gorom, dong punya olahan apa ya yang bisa dijual, yang khas di situ. Apa kah? Sagu kasbi. Sagu kasbi, Gorom. toh. Terus di daerah Wirinama, Siwalalat, lari-lari ke sini Bula Barat, toh. Nah, semua bahan-bahan itu sampelnya dijual di situ. Supaya kalau orang lihat dan tertarik, dia mau pesan banyak, berarti ini produksinya ada di kecamatan mana, toh. Jadi Bagaimana orang bro? kenal, iya. Dan itu memang pernah tapi kecuali ada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dan itu dibuat sebagai Pameran. Iya, ini yang salah, maksudnya jangan menunggu Jadi pamerannya. setelah itu habis setelah Ya. itu habis. Padahal kan orang masuk ini kan setiap saat. Orang masuk tiap Di Katompung Kabupaten ini. Jadi dong datang kapan saja dong bisa dapat. Seng harus tunggu pameran. Baru maksudnya bukan cuma hanya kreatifnya saja, tapi kayak contohnya kayak sablon-sablon baju ini toh. Nah itu kan kalau dibikinkan sablon bajunya SBT toh, Bula itu kan kayak contoh di Raja Ampat itu. Di Raja Ampat kan ada toko khusus baju Raja Ampat. Iya. Jadi orang yang Kayak berkunjung di ke sana, Bali orang bilang Bali baju Bali. Ini ya. Bali baju SBT. Baju. Jadi kalau di sini Bula kalau punya itu ada kan Iya, orang kalau bikin dari Ambon apa datang kain SBTK toh? kain SBTK Atau apa namanya? Salempang. Lempang ya. SBT itu kan oleh-oleh juga toh. Supaya orang Bali macam don datang dari sini don tanya, "Saya dari mana?" Dari SBT. Buktinya apa? Sipu apa, sipu Atau apa. dia sembawa apa-apa. Tapi kalau dia punya salempang atau sesuatu Punya yang baju menceritakan kaos, SBT, orang percaya, oh iya betul saya dari Iya, dari SBT. SBT. Karena itu sudah terkenal, toh macam. Nah, salempang dan segala macam. Ada yang kemudian menjadi satu hal yang kekurangan katong di SBT. Jadi kata kuncinya itu katong di SBT ini kaya. Kaya karena memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Betul. Lalu yang kedua, katong juga miskin. Jadi di waktu yang bersamaan, katong mengalami dua peristiwa. Peristiwa. Katong kaya dan dan katong miskin sekaligus di waktu yang bersamaan. Nah, katong kaya itu karena alam memiliki semua hal yang bisa diolah menjadi sumber ekonomi masyarakat.
Tapi katong miskin karena katong tidak mampu memanfaatkan potensi itu Katong sih secara mampu maksimal. mengelola. Berarti kurang mampu di SDM-nya atau bagaimana? Ini dia masalahnya. Masalahnya. Masalah SDM Atau kah kurang- atau masalah kesempatan kah atau itu. masalah apapun katong kurang begitu memahami. Tapi yang jelas bahwa katong berharap ke depan atau mulai dari hari ini katong sudah mulai bagaimana anak-anak muda ini berpikir untuk mempromosikan atau mengembangkan katong punya pertama sumber daya alam, pariwisata, kemudian katong punya kuliner, katong punya kreativitas yang lain, kemudian sesuatu yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan. Toh? Betul. Beta pun satu saran begini, saran beta ini hampir tiap desa itu kan dikerahkan untuk membangun yang namanya pariwisata desa. Toh? Cuman karena tidak ada intervensi yang cukup kuat, tidak ada dorongan yang cukup kuat dari pemerintah daerah. Mereka punya anggaran yang cukup jelas dan punya potensi alam yang memadai untuk dijadikan sebagai pariwisata desa. Beta tertarik yang tadi teman bilang katong buat pameran. Pameran itu dibentuk sebelumnya itu tuh sudah ada dulu apa yang kita siapkan. Lalu apa rewardnya ketika dorang mampu untuk mengembangkan potensi ini? Penghargaan apa yang dong dapat? Sehingga dong ada motivasi. Betul. Jangan sampai bikin pertama buang anggaran orang sen datang lalu dia rusak begitu saja. Toh? Paling enggak ada rewardnya. Nah, misalkan beta kasih mungkin ini juga sebagai saran juga buat katong, terutama buat desa-desa yang memiliki potensi. Dana desa paling enggak itu dikucurkan sebagian untuk pengembangan potensi wisata desa. Lalu setiap tahun misalkan harus ada pameran wisata desa wisata terbaik di SBT. Iya betul. Kayak bagaimana bro? Toh? Keren. Jadi desa mana yang Desa mana yang memang dia masuk wisata. dalam wisata terbaik di SBT. terbaik. Itu dikasih penghargaan oleh pemerintah daerah bro. Supaya dong termotivasi. Toh? Maka dong motivasi. Lalu itu dong bisa keluar. Dong punya desa yang tadi sudah jadi pemenang, itu katong iklankan, pemerintah daerah jual keluar. Iya. Bahwa katong di SBT, satu desa ini adalah desa terbaik dalam pengembangan pariwisata. Lalu pemerintah dalam bentuk dia punya rewardnya, penghargaannya, dia bangun akses, dia bangun fasilitas untuk mendukung itu sebagai satu-satunya desa yang Iya. tepat untuk dijadikan destinasi. Betul. Dah? Kayak Iya, mana? Menarik. Menarik. Tapi yang lucunya di SBT itu begini, di setiap semua desa, Ah. di berapa puluh desa di sini, kebanyakan bukan PAD yang masuk, tapi kebanyakan kepala desa yang masuk penjara. Ini yang harus Ini katong. yang sing bisa dibiarkan ini. Gitu. Karena terlalu banyak menikmati keindahan alam ini. Terlalu banyak jalan-jalan ini. Harusnya PAD desa itu pendapatan asli desa harus masuk. Iya. Harus isi desa itu masuk, tapi ini kebalik. Jadi Ini katong terbalik. semua harus merasa memiliki. Kepala desa harus merasa memiliki rakyat. desanya, toh. Katong juga semua harus rasa memiliki. Kalau katong betul-betul mau bangun, katong punya negeri. Jangan sampai ditunjuk sebagai pemimpin di satu daerah, dia hanya punya orientasi memanfaatkan dana untuk kesenangan pribadi, kelompok, toh. Nah, dia abai terhadap kepentingan masyarakatnya. Jadi memang apapun hal-hal manta, kalau tidak ditopang oleh rasa cinta terhadap negeri, itu barang-barang manta semua. Gaib. Gaib. Nah, Kebanyakan di desa di SBT ini kebanyakan caretaker. iya, jadi Masalahnya begini. jadi Jadi kalau bicara kepemimpinan, bicara pemimpin itu ada dua. Pemimpin yang ditunjuk, pemimpin yang diangkat. diangkat, Nah, dipilih. pemimpin yang ditunjuk ini berarti bupati yang harus menunjukkan. Jadi Nah, ada kamu jadi harus kiblat Itu yang yang berbeda. caretaker Tapi itu kalau ya. mau jadi pemimpin yang harus diangkat Angkat. itu masyarakat yang mengangkat. angkat. Nah, Jadi masyarakat sebenarnya mengangkat bro, di situ. Nah, gitu. memang betul itu dari sisi administrasi. Tapi kalau katong semua punya rasa cinta, Rasa cinta. mau diangkat, Itu. mau ditunjuk, mau dipilih dan segala macam, kan buktinya juga banyak. Tidak semua kepala desa atau caretaker desa gagal. Toh? Ada juga yang mampu mengembangkan dia punya desa karena rasa cinta. Rasa cinta. Dia bergerak dari dia punya hati nurani bahwa dia bagian dari negeri itu. Nah, yang tidak melakukan itu berarti dia tidak punya rasa cinta.
Oh, Dia berarti tidak itu yang mencintai berarti. Ini masalah cinta saja sebenarnya. Dia yang mencintai dia punya negeri sendiri. Iya, itu tidak mencintai negeri. Bagaimana dia mau cintai pasangannya? Kalau Negerinya negeri saja saja dia mencintai. mencintai, betul. Kalau ente masuk dalam ciri-ciri Ini yang bicara bagaimana? cinta. Ente cinta negeri nggak sih? Negeri saja cinta karena cuma satu orang. Apa pula yang Cinta iya. cuma. Apalah yang di Depan depan mata itu. ini. Ah, itu dia. Jadi katong kasih batu sudah tuh. Dia barang-barang mantap. Yang tadi beta lebih tertarik tadi untuk pengembangan wisata desa itu. Wisata desa yang dikembangkan. Di setiap desa punya potensi masing-masing. Semua desa yang ada di SBT ini punya potensi, setiap desa punya potensi. Nah, cuma yang lagi mati tuh badan usaha milik desanya, BUMDes. BUMDes. BUMDes itu yang harus dikelola dengan baik. Jadi mungkin selesai dari sini, katong sudah harus bicarakan dengan pelaku-pelaku anak-anak muda tuh, anak muda kreatif. Bahkan Iya, benar. kalau ada Harus kesempatan, bekerjasama. katong pi silaturahmi dengan Iya, pemerintah benar. daerah. Iya. Supaya katong juga memberikan saran yang tepat di tempat yang pas, toh. Nah, lalu katong bergerak bersama. Ya kalau pemerintah daerah mau, Beta rasa ini karena katong belum coba toh. Iya, Tadi kan katong ente coba bilang dulu. ente punya apa? Yang klub Vespa. Vespa. Itu saja direspon dengan baik. Sebenarnya pemerintah daerah juga punya inisiatif yang baik untuk membangun negeri. Cuman karena ada faktor ya satu dan lain hal. ada sedikit kecemburuan bagaimana gitu. Jadi entah Tapi tanda memang kutipnya beta itu masalah jujur, apa? Beta sebagai anak muda oposisi saat ini, tapi oposisi untuk membangun. Iya, itu penting. Oposisi untuk membangun. Jangan oposisi untuk memfitnah, menghujat, itu kan menyerang, itu bagus. tidak bagus. Nah, Anak memberikan muda yang tidak oposisi sehat. tapi harus memberikan solusi. Iya, itu cerdas. Nah, Jadi anak muda SBT harus seperti Pak Ever Ever, ini. iya, betul. Toh? Dan siapa beta yakin siapa yang Sudah beberapa aman. ini. Seng Sebentar aman. ini. Aman. Jadi Alam saja dia jaga. Toh? apalagi orang kok anak para Oi, labe dari dia jaga. Jadi kas batulakan sudah tuh. Iya, betul. Makanya Jadi, dong pulang lah. Iya, begitu Jus. Sore kapan nih? Sore Ketum ketemu Bali juga Iya, kapan? Barang di sini juga Kesini. orang bilang pamali. Oh kan? Kalau sore-sore? Iya, pernah ada kejadian-kejadian tapi itu cuma Pamali kalau berdua-duaan. Oh iya, Iya, kalau memang. berpasangan-pasangan memang pemali. Jadi katanya pamali balik. punya pamali mana? Ada Pemalinya apa ini? Tapi nanti satu kali katong jalan-jalan di tempat wisata yang dekat-dekat sini, air terjun, air panas. Itu Air di panas mana itu? Di mana? Di dekat-dekat Oh, sini. iya, insya Allah. Itu jadi air kita panas. atur agenda sudah, atur agenda Iya. tour. Toh di setiap tempat wisata yang ada di SBT. Jadi di Kira-kira situ kita toh, lihat apa yang harus Di dikembangkan. situ barang-barang masak. Kas Yang ada masuk- manta? Seng manta lah, kas Oh, masuk telur, baru- telur masak. Kas masuk daging, daging masak. Jelas, Itu air panas. Berarti niat juga bisa masak di situ. Bisa. Insyaallah toh. Amin. Baik sa. Oke bro, katong ya balik juga. Oke. Oke, makasih lah. Undu Mas Dudu. Makasih lah ya. Ketut juga mau jalan ini. Mari Oh sama-sama iya, juga, sama-sama Pak. sudah. Iya, insya Allah. Semoga ketemu sama-sama sampai selamanya. Amin. Hei, kok di alam ini. Ale makin cerdas saja. Ayo begitu Joy. Oke. Ayo duluan. Iya. Sudah Bang Dua. Makasih lah. Kita curiga nih kalau Tempatkan waktu dan katong bercerita. Thank you.